Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kelas 10B Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 1. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk seluk-beluk mengenai obat. Ilmu farmasi adalah terapan dari 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Yang pertama ada pendahuluan. Buku resmi yang ditetapkan hukum dan membuat standarisasi obat-obat penting, serta persyaratan akan identitas, kadar, dan sebagainya. Begitu pula metode analisis dan resep sediaan farmasi disebut farmakope. Setelah dikeluarkan pada tahun 1962 jilid 1, disusul dengan jilid 2 pada tahun 1965 yang mengandung bahan-bahan genetika dan resep. Farmakope Indonesia jilid 1 dan jilid 2 sudah direvisi menjadi Farmakope Indonesia edisi 1 yang berlaku sejak 12 November tahun 1972. Pada tahun 1979 terbit Farmakope Indonesia edisi 3, kemudian Farmakope Indonesia edisi 4. Setiap negara mempunyai farmakope sendiri. Yang pertama ada Farmakope Indonesia milik negara Indonesia. Yang kedua ada United States Pharmacope milik Amerika. Pada farmakope tersebut ada perbedaan dalam ketentuan sehingga menimbulkan kesulitan bila suatu resep dari negara A harus dibuat di negara B. Karena itu, Badan Dunia dalam bidang kesehatan atau menerbitkan buku Farmakope Indonesia yang dapat disetujui oleh semua anggota. Namun sampai sekarang tiap-tiap negara memegang teguh farmakopenya. Judul: jika digunakan istilah Farmakope Indonesia dalam keterangan lain, selama periode berlakunya Farmakope Indonesia ini, yang dimaksud dalam Farmakope Indonesia 5 dan semua suplemennya. Selanjutnya, jika disebut Farmakope dalam dokumen ini, yang dimaksud adalah Farmakope Indonesia edisi 5. Status resmi dan pengakuan hukum. Teks resmi Farmakope terdiri dari monografi, lampiran, dan ketentuan umum. Monografi resmi adalah monografi yang tercantum sebagai monografi dalam Farmakope. Judul yang tercantum dalam monografi adalah nama resmi dari monografi tersebut. Komponen monografi. Komponen monografi terdiri atas: yang pertama ada molekul. Pencantuman rumus molekul untuk bahan aktif pada suatu monografi dimaksudkan untuk memperlihatkan kesatuan secara kimia seperti disebutkan dalam nama kimia yang lengkap dan mempunyai kemurnian yang mutlak. Yang kedua ada bahan tambahan dan eksipien dalam bahan resmi. Bahan resmi hanya boleh mengandung bahan-bahan tambahan tertentu yang diperbolehkan seperti tertera dalam monografi masing-masing. Nama dan jumlah bahan tambahan tersebut harus dicantumkan dalam etiket. Yang ketiga ada bahan tambahan dalam sediaan resmi. Bahan tambahan dan eksipien yang sesuai seperti bahan antimikroba, bahan dasar farmasetik, penyalut, perisa, penstabil, dan pembawa dapat ditambahkan ke dalam tujuan resmi untuk meningkatkan stabilitas, manfaat, atau penampilan, atau untuk memudahkan pembuatan, kecuali dinyatakan lain dalam monografi masing-masing. Yang keempat, pemberian dan kelarutan. Monografi dapat mencantumkan informasi pemberian suatu bahan. Informasi ini secara tidak langsung dapat membantu evaluasi pendahuluan suatu bahan, tetapi tidak disebutkan sebagai standar atau uji kemurnian. Yang kelima ada identifikasi. Uji di bawah identifikasi pada monografi dimaksudkan sebagai suatu cara untuk membuktikan bahwa bahan yang diperiksa mempunyai identitas sesuai dengan yang tertera pada etiket. Yang keenam ada penetapan kadar. Penetapan kadar untuk sediaan setengah jadi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sediaan setengah jadi sebelum diserahkan, tetapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan terhadap standar resmi. Penetapan kadar bahan dan sejak resmi dicantumkan dalam monografi masing-masing. Yang ketujuh ada unit potensi biologi. Bahan yang tidak sepenuhnya dapat dikarakterisasi secara kimia atau fisika, perlu menunjukkan aktivitas biologi dalam unit potensi.
yang mengacu pada baku pembanding yang telah ditetapkan secara resmi. Yang kedelapan ada senyawa asing dan cemaran. Kerugian terhadap adanya senyawa asing dan cemaran dimaksudkan untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Yang kesembilan ada cemaran lain. Jika monografi memuat penetapan kadar dan uji cemaran organik berdasarkan kromatografi selain uji sisa pelarut, dan prosedur monografi tidak dapat mendeteksi identitas dan jumlah cemaran dalam bahan yang diketahui, harus dinyatakan sebagai cemaran lain. Yang ke-10 ada uji kinerja. Jika uji keseragaman kandungan dilakukan menggunakan metode analisis yang sama dengan penetapan kadar, dengan memperhatikan perbedaan yang dapat diterima pada prosedur penyiapan. Contoh rata-rata dari semua hasil uji keseragaman kandungan dapat dinyatakan sebagai kadar dari sediaan. Yang ke-11 ada baku pembanding Farmakope Indonesia. Baku pembanding Farmakope Indonesia adalah senyawa yang telah disetujui keabsahan penggunaannya sebagai pembanding dalam penguji dan penetapan kadar berdasarkan Farmakope Indonesia. Jika suatu penguji atau penetap kadar monografi perlu menggunakan baku pembanding dan bukan baku pembanding Farmakope Indonesia, dapat digunakan suatu bahan yang memenuhi syarat persyaratan dalam monografi. Selanjutnya penguji dan prosedur. Yang pertama, cara berlaboratorium yang baik. Dalam melaksanakan pengujian, keamanan cara berlaboratorium yang baik harus dipatuhi, termasuk langkah pencegahan, perlengkapan perlindungan, dan konsistensi tahapan pengujian bahan kimia, serta prosedur yang digunakan. Sebelum memulai pengujian, penguji harus memahami risiko terkait bahan kimia secara teknik dan cara melindunginya. Yang kedua, prosedur otomatis. Baik prosedur otomatis maupun manual yang mempunyai prinsip dasar kimia yang sama diletakkan setara. Yang ketiga, ada metode dan prosedur lain. Metode dan prosedur lain dapat digunakan jika lebih unggul dalam ketetapan, kepekaan, presisi, selektivitas, atau penyesuaian terhadap otomatisasi atau penyederhanaan dalam menggunakan komputer atau dalam keadaan khusus. Yang keempat, ada bahan yang dikeringkan, dipijarkan, anhidrat, atau bebas pelarut. Prosedur penguji dapat menggunakan bahan yang belum dikeringkan atau dipijarkan dan hasilnya diperhitungkan terhadap bahan yang dikeringkan, dipijarkan, atau anhidrat menggunakan faktor yang diperoleh dari hasil penetapan susut pengering. Selanjutnya, pemijar sampai bobot tetap. Kecuali dinyatakan lain pemijar sampai bobot tetap, pemijar harus dilakukan sampai suhu 800 derajat kurang lebih 25 derajat sehingga hasil dua penimbangan berturut-turut berbeda dan tidak lebih dari 0,50 mg setiap gram zat yang digunakan. Selanjutnya, pengering sampai bobot tetap. Keringkan sampai bobot tetap, berarti pengeringan harus dilanjutkan hingga pada perbedaan 2 kali menimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,50 mg. Setiap gram zat yang digunakan penimbangan kedua dilakukan setelah pengeringan kembali, selama waktu yang sesuai. Selanjutnya, penyiapan larutan. Dalam penyiapan larutan terdiri dari penyaringan larutan, penyesuaian larutan, larutan pereaksi, larutan indikator, tablet, kapsul, pereaksi, peralatan, tangas air, alat ukur, pipet, pelindung cahaya, instrumen, tabung kolom kromatografi, dan tangas uap. Selanjutnya ada hasil uji. Interpretasi persyaratan. Nilai yang dilaporkan umumnya adalah nilai rata-rata untuk beberapa penetapan secara individual dibandingkan dengan kriteria penerimaan. Nilai yang dilaporkan adalah hasil akhir dari prosedur pengukuran yang lengkap seperti yang telah ditetapkan. Kedua, kadar nominal dalam rumus.
Jika kadar nominal telah ditentukan, kadar dihitung berdasarkan yang tertera pada etiket. Selanjutnya, kesetaraan dalam prosedur titrimetri. Dalam pernyataan kesetaraan diartikan bahwa jumlah angka bermakna adalah kadar kesesuaian dengan jumlah angka bermakna pada bobot zat yang ditetapkan. Jika diperlukan koreksi terhadap perhitungan yang didasarkan pada penerangan belangko, dibuat untuk semua penetapan kadar titrimetri. Apapun pembulatan nilai yang diamati atau yang dihitung harus dibulatkan ke angka desimal yang telah disepakati batasnya. Angka-angka tersebut tidak boleh dibulatkan sampai perhitungan akhir. Untuk nilai yang dilaporkan, Perhitungan antara dapat dibulatkan untuk tujuan pelaporan, tapi nilai asli harus digunakan untuk perhitungan tambahan lainnya. Kriteria penerimaan adalah nilai yang sudah ditetapkan dan tidak boleh dibulatkan. Selanjutnya ada istilah dan definisi. Dalam istilah dan definisi terdapat singkatan seperti PBFI menunjukkan baku pembanding farmakope Indonesia, LK menunjukkan larutan kolotrimetri, LP menunjukkan larutan pereaksi, LV menunjukkan pelarutan volumetrik, dan P menunjukkan pereaksi. Yang kedua ada lebih kurang. Pernyataan lebih kurang menunjukkan kuantitas dalam rentang 10%. Dan lanjut ada kadar alkohol. Jika pembanding menyebutkan C2H5OH, yang dimaksudkan adalah etanol mutlak 100%. Jika prosedur menyebutkan etanol dehidrat, etanol mutlak, etanol anhidrat, yang harus digunakan adalah monografi etanol mutlak. Yang selanjutnya ada bobot atom. Bobot atom yang digunakan sebagai dasar perhitungan bobot molekul dan faktor pada penetapan kadar atau bagian lain. Selanjutnya ada penetapan belangko. Penetapan dilakukan menggunakan pereaksi yang sama. Ada juga desikator. Jika dinyatakan dalam desikator menunjukkan penggunaan wadah tertutup rapat dengan ukuran yang sesuai dan desain yang dapat mempertahankan kelembaban rendah dengan menggunakan pengering yang sesuai seperti kalsium, klorida, anhidrat, magnesium, perklorat, fosfor, pentaoksida, atau silika gel. Selanjutnya ada bau. Pernyataan tidak berbau, praktis tidak berbau, berbau khas lemah atau lainnya, ditetapkan dengan pengamatan setelah bahan terkena udara selama 15 menit. Selanjutnya ada tekanan. Ditentukan menggunakan manometer atau barometer. Selanjutnya yaitu tekanan. Ditentukan menggunakan manometer atau barometer. Terkalibrasi sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh kolom air raksa dari ketinggian yang tetap. Lanjut waktu reaksi. Kecuali dinyatakan lain, waktu reaksi adalah 5 menit. Next ada bobot jenis. Bobot jenis adalah suatu zat di udara pada suhu 25 derajat. Dibagi menjadi bobot volume air yang sama setara pada suhu sama. Selanjutnya ada desikator hampa udara. Adalah desikator yang dapat mempertahankan kelembaban rendah pada tekanan tidak lebih dari 20 mmHg atau pada tekanan lain yang ditetapkan dalam monografi. Selanjutnya air. Air sebagai bahan dalam produksi resmi dan air dalam prosedur farmakope. Selanjutnya bobot dan ukuran. Bobot dan ukuran yang digunakan di dalam farmakope adalah sistem metrik. Selanjutnya tentang wadah dan penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan pada kondisi yang tidak ditentukan. Jika tidak ada petunjuk dan pembatasan yang khusus pada wadah dan penyimpanan monografi atau pada etiketnya, kondisi penyimpanan harus pada ruang dengan suhu terkendali, terlindungi dari lembab, dan jika perlu terlindungi dari cahaya. Yang kedua, wadah.
suatu tempat penyimpanan bahan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan bahan. Yang ketiga, ada macam-macam wadah sebagai tempat penyimpanan sediaan farmasi. Yang pertama, kemasan tersegel. Yang kedua, wadah tidak tembus cahaya. Yang ketiga, wadah tertutup baik. Yang keempat, wadah tertutup rapat. Yang kelima, wadah tertutup kedap. Yang keenam, wadah satuan tunggal. Yang ketujuh, wadah dosis tunggal. Yang kedelapan, wadah dosis satuan. Yang kesembilan, wadah satuan ganda. Yang kesepuluh, wadah dosis ganda. Selanjutnya ada suhu dan kelembaban penyiapan. Suhu dan kelembaban penyiapan terdiri dari dingin, lemari pembaku, sejuk, suhu ruang dingin terkendali, dan suhu ruang, serta suhu ruang terkendali. Terdapat juga hangat, panas berlebih, perlindungan dari pembekuan, dan tempat kering. Selanjutnya tentang penandaan. Ditunjukkan ke seluruh etiket dan tulisan, cetakan atau grafik yang terdapat pada wadah, langsung atau pada kemasan atau bungkus lainnya kecuali wadah pemindahan lainnya. Jumlah zat aktif persatuan dosis. Bahan resmi pada kapsul, tablet, atau bentuk sediaan lainnya harus diberikan etiket untuk menyatakan jumlah tiap-tiap zat aktif kecuali satuan dosis. Untuk selanjutnya ada jumlah zat aktif persatuan dosis. Bahan resmi pada kapsul, tablet, atau bentuk sediaan lainnya harus diberikan etiket untuk menyatakan jumlah tiap-tiap zat aktif kecuali satuan dosis, larutan, oral, atau substansi yang diperlukan, dan cairan yang perlu direkonstitusi terlebih dahulu dengan sejumlah pelarut. Penandaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penggunaan desimal 0 pada penandaan. Yang kedua ada penandaan obat dalam bentuk gramnya. Yang ketiga ada penandaan obat yang mengandung vitamin. Yang keempat ada penandaan sediaan parenteral dan topikal. Yang kelima ada penandaan sediaan elektrolit. Yang keenam ada penandaan etanol. Yang ketujuh ada tablet dan kapsul khusus. Selanjutnya tentang waktu kadaluarsa. Etiket sediaan resmi harus mencantumkan waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa harus dapat dibaca oleh setiap orang pada kondisi pemakaian biasa. Waktu kadaluarsa harus mudah dimengerti dan ditunjukkan secara jelas dengan latar belakang yang kontras atau dicetak timbul. Selanjutnya sediaan racikan. Etiket wadah atau kemasan sediaan racikan resmi harus menyatakan waktu boleh digunakan yang digunakan untuk batas waktu. Setelah tanggal racikan tidak boleh lagi. Monografi sediaan resmi harus mencantumkan persyaratan waktu boleh digunakan yang menyatakan rentang waktu setelah disiapkan, disimpan, dan dapat digunakan. Cukup sekian presentasi bab 1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.